Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Suara kenapa sih, Kak? Hah, mana suaranya? Alhamdulillah, ya kan, Kak? Siap ya untuk memulai pelajaran hari ini? Insya Allah siap ya. Ustazah di sini masih ada Najwa, masih ada Fadilah Nur sama Farahilwa. Kakak kok Ustazah suka lupa nama kakak. Nah, kemarin ada kawan anti yang nanya sama Ustazah. Ntar ya, Ustazah tengok ya. Ustazah nggak sempat balas WA-nya. Tunggu ya, Kak. Loh kok hilang? Siapa kemarin yang nanya? Zahra Arika apa ya? Zahra Arika. Anti yang nanya sama Ustazah ya, Kak? Zahra Arika. WA Ustazah ya? Iya kayaknya ya. Lupa pula dia. Oh, iya. Eh, nggak tahu siapa namanya ini. Dia pakai, iya, Zahra Arika ya. Dia nanya, Ana ingin bertanya, okulasi dan mencangkok termasuk perbajangan vegetatif enggak, ya kan? Iya, itu termasuk ya, Kak ya. Okulasi, cangkok termasuk perbanyakan vegetatif ya. Ada Habibah. Habibah, mana, coba hidupkan kameranya dulu. Masya Allah, Masya Allah. Kak, Ustazah tunggu ya. Ih, senyumnya Masya Allah. Tahu kan apa yang Ustazah tunggu? Hari ini paling akhir ya. Ya. Senyum aja ya. Janjinya jangan di mulut aja lah, Kak. Serius lah janjinya sama Ustazah. Fadilah Rahmi ada nggak ikut di sini? Nggak pernah ikut ya? Nggak ada juga ya? Yalah kalau gitu. Yalah kita mulai ya materi kita hari ini. Loh. Oke. Ustazah janji kemarin ya, Kak, mengasih apa? Video kadarullah belum sempat ya, Kak. Kadarullah lah, betul-betul lah. Nah, ini ada contohnya di sini ya. Nah, perundukan itu seperti ini anak-anak Ustazah. Jadi ini yang bisa di teknik perundukan ini adalah yang menjalar kayak melati ya, kayak melati. Pohon, tahu bukan pohon melati? Nah, dia kan menjalar, jadi bisa kita tarik, kita ini tanah ya, Kak, tanah, sap gitu. Kita rundukkan, istilahnya dirundukkan. Kita tutup sama tanah sebagian dari batang si pohon tadi. Nah, terus kita timpalah biar dia terdiam di situ, ditimpa batu atau apa terserah. Nah, kita biarkan beberapa lama ya anak-anak Ustazah. Itu nanti akan tumbuh akar. Akan tumbuh akar pada bagian batang yang kita tanam tadi. Ya, dan daunnya tetap tumbuh ke atas. Nah, kalau akar sudah tumbuh, kita potong di bagian sininya, di bagian batang tadi itu kita potong. Nah, ini sudah menjadi bibit baru. Ya, ini namanya perkembangbiakan dengan teknik perundukan. Nah ya, jadi kalau anti punya bunga hias yang memang punya batang seperti melati, anti bisa melakukan perkembangbiakannya dengan teknik perundukan. Ya, paham ya? Teknik perundukan. Banyak-banyaklah main pohon, lihat-lihat pohon ya, Kak ya. Kurang-kurangin nengok handphone. Ya. Nah, kalau ini adalah teknik penyambungan atau grafting ya, kakak-kakak. Ini biasa banyak dipakai yang
berbatang. Ya, misalnya bunga bougainville bisa pakai teknik seperti ini. Ngikatnya terserah mau diikat pakai tali apa aja terserah, tali rapia boleh, sama benang boleh, yang penting dia terikat Kak, karena kalau ini tadi sudah menyatu nanti batang pokok dengan batang keduanya sudah menyatu, ini udah nggak berfungsi lagi talinya, ini cuma sementara. Sama kayak di teknik grafting, teknik perundukan tadi, bata ini kan cuma untuk menahan biar dia tidak keluar lagi ya kan, cuma itu fungsinya talinya ya. Jadi ini bisa dipakai untuk tanaman yang memang berbatang ya Kak, berbatang seperti contohnya bunga bougainville ya kan, atau mungkin bunga mawar gitu. Mawar kan juga berbatang, termasuk batang yang keras. Nah ini juga banyak dipakai untuk misalnya mangga ya Kak ya, apalagi buah-buah jeruk gitu. Jadi bisa mangga ini kan mangga yang biasa misalnya ya kan, mangga yang memang berbuahnya lama, terus kita ingin dengan perkembangbiakan yang cepat, tumbuhnya cepat gitu. Kalau kita menunggu bibit mangga yang manis gitu kan, ada mangga ini buahnya manis, besar, bijinya kecil gitu nah kan. Nah kalau kita menunggu bibitnya tumbuh berarti kan lama prosesnya, baru dia masuk masa berbunga dan berbuah. Nah ini adalah masa yang lebih cepat karena dia tinggal mengikuti batang yang pokok ya Kak ya. Jadi pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada kita menunggu si biji. Begitu juga dengan bunga. Jadi kalau untuk bunga bougainville bisa dengan satu pokok bougainville, satu pot bougainville tuh anti mempunyai warna kembang yang macam-macam. Ya. Kalau anti misalnya udah lihat bunga bougainville, tahu bunga bougainville enggak? Bunga kertas. Bunga kertas itu bunga bougainville ya Kak ya. Nah, ada lihat kan yang satu pot tapi bunganya macam-macam warnanya, bisa sampai 5, 3 ya kan, paling enggak 3 lah dibuat. Nah itu dengan dipakai dengan cara teknik penyambungan atau grafting. Nah ini anti sering-sering lah main ke Tanjung Morawa, ini banyak nih ya kan. Nah banyak ini petani-petani bunga di sana memakai teknik ini. Mardisan ini tempat nenek nenek kebersihan. Nah itu tadi ya Kak ya, macam-macam perbanyakan vegetatif ini. Sebenarnya perbanyakan vegetatif ini banyak lagi Kak. Ada stek ya, ada perundukan, ada cangkok, okulasi, teknik sambung atau grafting ini ya kan, ada teknik kultur jaringan namanya, ada teknik tunas ya, macam-macam. Tapi kita di sini kita pelajari 3 aja, ada stek, ada perundukan dan penyambungan atau grafting ya. Itu untuk materi kita yang minggu lalu ya, pembangunannya. Nah persiapan lahan ya, ini berarti kita masuk ke kemarin itu teknik budidaya tanaman hias, dimulai dari persiapan lahan dan media tanam ya kan, pembibitan. Nah pembibitan itu ada macam-macam caranya ternyata ya kan. Nah ada namanya perbanyakan vegetatif ya. Setelah itu anak-anak ustazah kita masuk ke tahap penanaman ya. Nah kalau penanaman ini dilakukan pada lahan yang gembur ya, pada lahan yang gembur. Nah kenapa? Karena jika terlalu kering, lahan dapat disiram terlebih dahulu ya Kak ya. Jadi nunggu dia basah, gembur, nah baru mulai kita penanaman. Nah penanaman itu sebaiknya dilakukan pagi hari atau sore hari ya. Biasanya tidak hanya untuk tanaman hias ya Kak, biasanya untuk tanaman cabai atau apalagi yang ditanam di tanah, bukan di air ya, bukan di lumpur ya. Kalau padi kan tuh di lumpur, misalnya cabai dan lain sebagainya, itu biasanya juga dilakukan penanaman di pagi atau sore hari. Kenapa seperti itu ya anak-anak ustazah? Biar si bibit tadi tidak langsung diterpa sinar matahari ya. Kalau langsung dia diterpa sinar matahari, dia akan layu ya Kak ya, layu, dia tidak jadi tumbuh. Nah kalau dia di pagi hari, jadi masih cuaca yang sejuk ya Kak, nah insya Allah dia bisa tumbuh. Nah jika diperbanyak dengan benih dapat ditanam langsung atau disemai terlebih dahulu ya, sehingga tumbuh menjadi bibit siap tanam. Bibit ditanam di dalam lubang tanam dengan ukuran sesuai dengan masing-masing jenis tanaman kita. Nah itulah dalam proses penanaman.
Paham ya? Ya, yang di rumah paham? Paham? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke teknik ke tahap pemupukan. Ya, kenapa harus dipupuk ustazah gitu ya kan? Ya kan dalam tanah itu sudah ada unsur haranya gitu kan. Nah, ada kalanya anak-anak ustazah unsur hara yang tersedia di dalam tanah itu tidak mencukupi akan kebutuhan tanaman kita. Nah, di sini harus kita lakukan pemupukan ya. Nah, itu bisa kita berikan dengan cara disemprot ya, atau bisa langsung ditanam ke tanah sekitar tanaman kita tadi. Ya. Nah, jenis pupuk yang kita gunakan itu bisa menggunakan pupuk organik dan anorganik ya, terserah. Kalau untuk tanaman hias tidak ada harus yang organik gitu, tidak, karena dia tidak akan kita konsumsi. Berbeda kalau untuk tanaman sayur misalnya ya Kak ya, tanaman sayur atau tanaman obat itu disarankan memakai pupuk organik. Oke. Tahu kan pupuk organik dan anorganik? Masih ingat pelajaran semester kemarin? Apa kalau pupuk organik apa Kak? Ayo Aisyah Najmi, apa yo pupuk organik? Iya, pupuk yang berasal dari bahan alam. Nah, kalau anorganik berarti pupuk yang berasal dari buatan atau ada kimianya. Ya, organik itu bisa pupuk kandang ya Kak ya, bisa kompos. Nah, ya, pupuk organik. Nah, sekarang pupuk organik ini sudah banyak dijual ya, dijual banyak diproduksi. Memang harga organik dengan anorganik itu jauh beda ya Kak ya. Nah, tahap selanjutnya adalah pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan itu meliputi ada namanya penyulaman. Apa itu? Yaitu menanam kembali tanaman yang mati, rusak atau pertumbuhan tidak normal. Jadi kita sudah nanam ya kan, misal kita nanam beberapa pot gitu ya kan. Nah, ada satu pot yang mati. Berarti kita tanam ulang di pot itu namanya penyulaman ya kan. Jadi menyulam itu tidak hanya di kain ya Kak. Ternyata di tanaman juga ada penyulaman. Ya. Setelah itu penyiraman ya, di dalam pemeliharaan ini penyulaman, ada penyiraman. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi tanaman ya Kak. Nah, biasanya penyiraman ini dilakukan pagi atau sore hari. Nah, jika cuaca panas, penyiraman ini harus dilakukan setiap hari. Jika tidak musim hujan misalnya ya, jadi penyiraman ini harus dilakukan setiap hari. Karena tumbuhan itu sama kayak kita, dia sangat butuh dengan yang namanya air ya Kak. Nah, pemeliharaan yang ketiga yaitu meliputi tahap pembumbunan. Pembumbunan itu dilakukan untuk memperbaiki aerasi tanah atau udara dalam tanah bergantian dengan udara di atmosfer. Jadi pembumbunan itu menutup pangkal tanaman atau bagian tanaman yang berada di dalam tanah ya. Jadi di bagian pangkal tanaman itu dia agak tinggi tanahnya, karena disitulah kita tarik tanah tadi ya kan. Jadi kita tumpuk di pangkal tanaman tadi, itu namanya pembumbunan ya. Nah, selanjutnya adalah penyiangan ya. Di dalam pemeliharaan tadi meliputi penyiangan. Penyiangan itu membersihkan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Gulma itu adalah tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitar tanaman kita. Itu namanya gulma, rumput-rumput liar ya Kak ya. Itu namanya gulma. Paham ya Kak sampai di sini ya? Coba sebanyak yang Ustazah sampaikan, siapa yang ngambang gitu? Itu apa sih Zah? Apa sih Zah? Ada nggak yang ngambang? Coba jujur aja. Aerasi. Tunggu sebelum Ustazah jawab.
Tapi yang lain paham ya apa itu, apa maksudnya Ustazah bilang tadi, menanam gitu ya kan, mulai penanaman, pembibitan, paham ya kak? Nggak ada yang paham ya. Oke, aerasi ya, Zahra Arika. Aerasi ya, ini pembumunan itu dilakukan untuk memperbaiki aerasi tanah ya kak ya. Aerasi tanah itu yaitu udara dalam tanah bergantian, yaitu sirkulasi udaranya ya kak ya, dengan udara di atmosfer. Jadi kan kalau kita menanam nih ya kak, kalau kita menanam lama-lama tanah yang di sekitar tanaman kita itu padat nggak? Padat karena selalu kita siram, dia padat sendiri kan kak, atau kena jatuhan titik hujan, dia akan jadi padat sendiri kan. Nah itulah tadi gunanya pembumbunan tadi, jadi tanah yang ada sekitar itu kita naikkan ke apa, tanaman kita ke bagian pangkalnya. Nah jadi gembur lagi tanah itu, gembur ya kan, di sekeliling tanaman kita gembur. Nah itulah gunanya untuk memperbaiki aerasi tanah atau sirkulasi udaranya tadi itu. Jadi udara di dalam tanah itu berganti dia dengan udara di atmosfer atau di luar tanah tadi ya kak. Itu aerasi. Paham ya Zahra? Paham yang lain? Nah, pembersihan gulma itu membersihkan tanaman-tanaman liar kak, tumbuhan rumput-rumput liar. Kalau anti nanam bunga di dalam pot misalnya, itu nanti kan ada rumput-rumput apa-apalah yang tumbuh di situ. Namanya mereka kan juga kita tak tahu ada bibitnya sebenarnya ada di dalam tanah itu, entah akarnya yang tertinggal, entah bibitnya nggak tahu. Dia tumbuh padahal kita nggak nanam. Nah itu kan dia pengganggu sebenarnya. Kalau kita tidak mencabut si rumput liar tadi, pupuk yang kita berikan terhadap tanaman kita ikut dimakan oleh si tanaman liar. Tanaman kita jadi kurang nutrisinya ya, makanya harus kita cabut. Jadi pupuk yang kita berikan itu semua termakan oleh tanaman kita ya, paham ya? Nah itu dia gulma. Jadi sebenarnya kakak-kakak, kalau anti, mungkin ada orang tuanya yang punya kebun atau punya ladang atau hobi berkebun ya. Nah ini paham istilah-istilah ini ya kak, tapi yang memang tidak pernah, mungkin uminya tanam bunga pun anaknya nggak mau tahu gitu ya kan, mungkin juga nggak paham dengan ini semua. Tapi kita harus tahu ya kak, ini ada ilmu dasar sebenarnya. Oke, tahap selanjutnya setelah pemeliharaan adalah masuk ke pengendalian OPT, yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman ya. Ini bisa kayak ini kak, pernah nggak lihat putih-putih di daun bunga? Pernah lihat di daun bunga apa di daun mangga tumbuh putih-putih gitu? Itu termasuk, ya kan, itu termasuk OPT. Nah kadang ada misalnya ulat-ulat gitu, lain sebagainya. Pokoknya organisme pengganggu tanaman itu adalah OPT. Nah kalau mereka kita biarkan, tanaman kita akan misalnya daunnya habis ya kan. Jadi dia tumbuhnya pun tidak sempurna gitu ya. Itulah OPT tadi. Nah kenapa harus dilakukan, yaitu untuk menjaga pertumbuhan, produksi dan kualitas tanaman kita ya kakak-kakak. Nah selanjutnya adalah panen dan pasca panen ya. Tahap selanjutnya ada panen dan pasca panen. Nah panen dan pasca panen harus dilakukan dengan hati-hati, agar kehilangan hasil dan penurunan kualitas hasil panen dapat dihindari ya. Panen biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari ya anak-anak ustazah. Nah kalau pasca panen tanaman hias disesuaikan dengan produk budidayanya ya. Kalau dia tanaman hias daun atau bunga potong atau tanaman dalam pot ya, jadi disesuaikan dengan produk budidayanya ya kak ya. Nah itu dia tadi tahap-tahap di dalam kegiatan budidaya ya kak ya. Itu adalah teknik budidaya tanaman hias ya, tahap-tahapnya ya.
Nah, Kak, kita sudah masuk ke tahap-tahap. Untuk tugas kita, ini kita untuk tugas sampai akhir semester kelas 10, Ustazah bilang di hari ini ya. Silahkan anti berbudidaya tanaman hias. Ya, jangan anti pakai tanaman yang sudah dewasa ya, Kak, dimulai dari yang anaan. Nah, kalau misalnya Umi anti di rumah punya tanaman hias, anti ambil satu pot yang dari anaan. Jadi buat laporan sama Ustazah. Untuk pertama kirimlah fotonya dan tabelnya. Jadi di tabel itu isinya ada jenis tanaman, misalnya tanamannya adalah aglonema gitu misalnya ya Kak ya. Jadi anti mulai dari anaan, bukan aglonema dewasa anti rawat, tidak. Jadi kita masih ada beberapa waktu masih kecil di dalam pot. Jadi potnya pun terserah, kalau misal tidak ada pot yang cantik itu, anti bisa memakai ember bekas ya kan, atau anti bisa memakai wadah minyak kemasan itu, anti bolongi bawahnya. Jadi itu udah bisa jadi pot sebenarnya. Yang penting pot itu sesuatu wadah yang di bawahnya bolong lah gitu ya kan. Jadi air kalau kita siram dia nggak tergenang di dalam itu. Kalau tidak dibolongi, air kan tergenang di dalamnya, itu membuat akarnya nanti busuk ya. Kalau misal tidak bisa, Ana tidak ada pot Ustazah gitu ya, karena Ana nggak mau beli, ya silahkan terserah, nggak masalah. Botol mineral boleh, apa tidak terlalu kecil, tergantung tanaman ya Kak ya, disesuaikan. Terserah tanaman hias apapun, tanaman hias ya Kak tema kita ya. Jangan pula nanti Ana mau nanam cabai Ustazah gitu kan, apakah cabai termasuk tanaman hias? Silahkan anti jawab sendiri ya Kak, kalau ada yang punya ide seperti itu. Ya, untuk 10A, 10B dimulai dari 2 minggu lagi masuk laporan pertama ya. Jadi ini ada waktu, ini di Kamis depannya lagi itu masa persiapan anti silahkan menyiapkan potnya, media tanamnya ya kan, tanahnya, bibitnya ya Habibah, jangan lupa ya dengan tugasnya ya Kak. Anti mulai dari sekarang persiapan. Jadi 2 minggu lagi itu sudah mengirim ke Ustazah, sudah dalam bentuk tanaman sudah ditanam di pot. Dan ada tabel. Tahu cara membuat tabel? Tahu ya? Berarti tabel itu ada yang ada garis itu ya Kak ya. Ada garis, terus ada di sini hari, tanggal, kegiatan. Terus jangan lupa di atas nama tanamannya apa gitu. Misalnya nama tanamannya adalah keladi gitu kan, jenis keladi itu entah apalah, entah daun Mickey Mouse entah apa, Miana terserah, yang penting adalah tanaman hias. Apalagi sekarang ya Kak, banyak kali jenis tanaman hias, yang tak hias pun tak jadi hias sekarang ya Kak, betul kan? Kalau dulu berserak-serak udah jadi tanaman hias sekarang ya. Fatimah paham ya? Dua minggu sekali kirim laporan sama Ustazah, sekalian sama foto. Nah, jadi nilai anti pertama itu adalah nilai harian ya Kak, nilai harian. Nah, kita pasca panennya nanti itu adalah waktu pas ya, penilaian akhir tahun itu adalah pasca panen kita. Jadi ini tahap-tahapnya ya anak-anak Ustazah. Berarti 2 minggu ini anti masuk ke tahap persiapan lahan dan media tanam ya. 2 minggu, Kamis depan Ustazah kasih waktu panjang lah sebenarnya. Kalau ngasih tugas sama kakak-kakak, Ustazah paham anak-anak Ustazah dia harus hafalan, terus banyak lagi tugas mata pelajaran yang lain. Oke, tak masalah, kasih waktu panjang ya kan. Nah, jadi 2 minggu persiapan lahan dan media tanam. Ustazah harap jangan ada yang enggak ya Kak ya. Ustazah tidak memberatkan harus memakai pot yang cantik-cantik itu, tidak. Silahkan kalau di rumah adanya botol mineral bekas, silahkan pakai itu. Misalnya ada bekas kemasan rinso atau kemasan minyak gitu ya kan cantik ya kan Kak modelnya. Tapi dicuci dulu lah ya Kak, kalau rinso dibuat bersih, kalau nggak matilah tanaman nanti ya kan, bersabun. Nah ya, sampai di sini paham anak-anak Ustazah? Ya, Farah Hilwa paham ya? Nanti Kak paham ya? Wih, enaknya lah kalau yang ada di dekat Ustazah ini ditanyai langsung jawab. Yang di rumah paham? Paham ya?
Fotonya 2 minggu sekali dikirim di grup ya kak, jangan di luar grup. Ustazah nggak jamin terbaca sama ustazah. Kalaupun sudah terbaca, ustazah nggak bisa nanti waktu ngasih nilai, kadang nggak waktu itu ustazah masukkan ke DKN, suka terlewat punya anti. Mohon maaf, itulah kelemahan ustazah ya kak ya, ustazah bilang kan. Jadi mohon maklum. Jadi kirim ke grup. Kadang ustazah sempat waktu anti kirim langsung ustazah share ke grup. Cuma kadang-kadang ustazah lupa ya kak ya. Kira-kira ada yang tidak paham? Pakai dokumen maksudnya? Terserah kakak. Ditulis di buku tulis manual aja nggak apa-apa, habis itu difoto. Nah, tak usah pakai dokumen segala pun tak apa-apa, nggak usah berat-berat lah. Yang penting jelas di tabel itu jelas ya kak ya. Jelas nama tanamannya, hari, tanggal, kegiatan. Misalnya hari pertama adalah tahap menanam misalnya ya kan. Terus pertumbuhan tanamannya dibuat di kegiatan itu. Tanamannya semula bertumbuh, mungkin tadi 1 lembar daunnya sekarang sudah 2 lembar gitu ya kan. Oke, waktu kita sudah habis. Sampai di sini paham ya? Ya, baik. Kita cukupkan ya kak materi kita hari ini sampai di sini. Semoga materi hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.